سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا صادق وعد الآمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan manusia di muka bumi ini supaya bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memfasilitasi kehidupan di dunia ini, memfasilitasi dengan adanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat harta, nikmat jiwa, nikmat raga. Maka Allah memberikan tugas kepada kita semua untuk menjaga Islam supaya tetap kokoh, tetap kuat. Maka kekokohan Islam itu didirikan dalam 5 fondasi. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima pergi ke Baitullah bagi orang yang mampu. Ikhwan fillah, dalam kali ini saya akan coba membahas nomor 5 dari fondasi-fondasi Islam, yang mana nomor 5 ini mungkin kita semua mencita-citakan supaya kita bisa berangkat ke Baitullah. Namun apalah daya ketika keinginan yang kuat tetapi keadaan yang sangat darurat sehingga kita tidak bisa berangkat ke Baitullah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Maka dengan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan amalan-amalan yang akan membandingi kita untuk mendapatkan pahala berangkat ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Maka ada 2 amalan yang sangat luar biasa, yang mana ketika kita amalkan Allah akan memberikan pahala haji mabrur, haji yang baik yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, Rasulullah berkata, wa man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'i hajatil muslimi kanat lahu ka ajrin hajjati mabruratin. Yang artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, yang berniat akan menolong orang-orang yang terzalim, itu yang ke-1. Yang kedua, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk membantu hajatnya orang muslim, maka Allah akan memberikan pahala haji yang diterima. Maka dengan amalan seperti itu, kita meskipun tidak bisa berangkat ke Baitullah, tapi di hadapan Allah kita mendapatkan gelar pahala haji mabrur. Maka ikhwan fillah, pantas kita untuk mengamalkannya, yaitu menolong orang-orang yang terzalim.
baik terdolim jiwanya maupun terdolim raganya, ataupun kita menolong orang yang terdolim hartanya, maka ketika kita menolong orang lain, hakikatnya itu kita menolong diri sendiri, bukan menolong orang lain, tetapi kita hakikatnya menolong diri kita sendiri. Maka apa yang kita buat, kalau kebaikan maka akan kembali kepada diri kita sendiri, dan apa yang kita buat kalau kejelekan akan kembali kepada diri kita sendiri. Amalan yang kedua yaitu membantu hajatnya orang muslim, entah itu hajatnya berupa harta maupun solusi dari masalah. Ketika kita membantu hajat orang-orang muslim, maka kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji yang diterima, yang mungkin akan lebih dikenal para malaikat, akan dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat-malaikat Allah bahwa kita itu telah melaksanakan amalan-amalan yang membandingi pahalanya berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam amalan ini ada rahasianya. Rahasianya yaitu yang pertama, ketika kita menolong orang yang terzalimi dimanapun berada, maka niatkanlah dalam hati, ya Allah, aku menolong orang zalim ini, sampaikanlah diriku ke Baitullah. Kalaupun engkau tidak menakdirkan aku supaya bisa berangkat ke Baitullah, maka kenalkanlah aku kepada hamba-hambamu bahwa aku telah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan yang kedua, ketika kita membantu hajat-hajat orang muslim, maka rahasianya kita berdoa di dalam hati dengan penuh tawadhu. Ya Allah, dengan sebab aku membantu hajatnya orang ini, maka bantulah aku untuk bisa berangkat ke Baitullah, untuk bisa berangkat ke Al-Madinatul Munawwarah. Tetapi jika aku tidak ditakdirkan untuk berangkat, ya Allah, maka bantulah aku di dalam segala urusan yang menimpaku, mau itu maupun urusan dunia maupun urusan akhir. Maka dengan diniatkan seperti itu, insya Allah akan memberikan apa yang kita minta, dengan syarat kita yakin apa yang kita minta itu perkara yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah amalan-amalan supaya kita bisa mendapatkan pahala berangkat ke Baitullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Bihidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.